Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bukupedia. Kali ini kita akan membahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang dapat kita rasakan berkat layanan berbasis geospasial. Banyak hal yang berubah semenjak perkembangan teknologi, dan itu juga membuat gaya hidup serta gaya berpikir kita berubah. Hal-hal yang dulu sering hanya sampai imajinasi saja, tetapi sekarang sudah bisa dilakukan. Salah satunya yang memberikan dampak kepada kita adalah teknologi yang memanfaatkan data geospasial. Pasti ada beberapa orang yang bertanya-tanya, apa itu data geospasial kan? Wajar, memang istilah ini cukup asing bagi kebanyakan orang. Tapi jika mendengar kata geo, maka seseorang akan langsung berpikir tentang bumi. Tetapi data geospasial itu sudah memiliki arti yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 1. Yang dimaksud dengan data geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi dan ukurannya, dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Lalu apa saja kenikmatan yang hakiki dari pemanfaatan data geospasial ini? Nah, kita akan membahas tuntas dalam video ini. Yang pertama, hampir tidak kesasar. Mau lu bertanya, sesat di jalan. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dari zaman dulu atau dari orang-orang tua kita. Padahal tidak semua orang itu berani bertanya. Tetapi dengan adanya fasilitas digital seperti Google Maps, Google Map, dan Waze, saat ini orang yang tidak mampu bertanya tidak perlu kesulitan lagi karena tinggal klik maka kita akan dipandu untuk mencapai tujuan dengan jalan yang paling cepat. Ketika menggunakan peta digital, beberapa kali menjadi lebih tahu daerah yang kita kunjungi daripada penduduk sekitar situ. Karena pada aplikasi peta digital hanya menunjukkan arah kita pergi, tetapi juga termasuk lokasi-lokasi apa saja yang tersedia di sekitarnya. Lebih menyenangkan lagi karena pada peta digital terdapat gambar dari lokasi yang kita tuju, sehingga kemungkinan kesasar amatlah kecil. Yang kedua, transportasi plus bukan pijat plus. Layanan transportasi berbasis aplikasi online yang tersebar saat ini merupakan penerapan dari geospasial. Ketika seseorang melakukan pemesanan dan menentukan tujuan, maka dengan otomatis aplikasi langsung menunjukkan jalan terdekat serta tarif yang dikenakan. Dengan seperti ini, pengemudi dapat mengetahui wilayah yang didatanginya sekaligus rute yang akan didahulinya. Hal ini juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan. Yang ketiga, permainan yang makin seru. Di bidang permainan juga ada loh pemanfaatan geospasial. Tentunya semuanya pernah dengar dengan permainan Pokemon Go yang sangat mengguncang dunia pada masanya. Niantic sebagai produsen pencipta pemain Pokemon Go berhasil menggabungkan permainan tangkap-menangkap monster ke dunia nyata dengan bantuan teknologi augmented reality. Permainan yang tadinya sederhana menjadi lebih keren dan sangat diminati. Hal yang membuat permainan ini seru adalah penerapan geospasial terhadap permainan ini. GPS dari telepon seluler wajib aktif karena membuka permainan ini. Fungsinya adalah untuk mengetahui lokasi dari si pemain dan menyesuaikan monster yang akan muncul. Ini adalah nilai jual dari permainan ini, di mana monster hanya akan muncul dengan kondisi geografis yang sesuai dengan monster tersebut. Contohnya adalah monster berbentuk ikan. Akan sangat sering jika kita memainkan di wilayah perairan seperti di danau dibandingkan hanya di sungai yang kecil. Selanjutnya adalah antisipasi bencana. Semua orang tentu tidak ingin bencana menimpa dirinya, namun itu adalah hak Tuhan sebagai pencipta. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melakukan antisipasi terhadap bencana yang akan terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggunakan data geospasial untuk memperingatkan kinerjanya. BNPB membuat layanan berbasis geospasial seperti pantauan bencana, peta kesiapsiagaan interaktif, peta respon bencana interaktif, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saat ini Gunung Agung di Pulau Bali sedang dalam keadaan hampir meletus. Untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi di BNPB, telah menyediakan peta-peta yang berguna untuk mengevakuasi korban bencana, melakukan tindakan pertama, serta meninjau kemungkinan yang terjadi setelah Gunung Agung meletus. Berikut
adalah manfaat-manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita menggunakan aplikasi yang memanfaatkan data geospasial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.